selama ini kalau kita renungkan di zaman Orde Baru, memang pengadilan itu tidak pernah mendapatkan porsi yang cukup. Jadi pengadilan dibanding eksekutif ataupun lembaga-lembaga yang lain, lembaga negara yang lain, itu seperti lembaga yang terbelakang. Jadi tidak pernah banyak kesempatan diberikan. Jadi tidak heran ketika kemudian ada upaya-upaya perubahan, tidak cukup responsif untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Jadi memang kita harus satu persatu membangun. Jadi sebelum kita mengharapkan seorang berubah, kita harus equip dulu, kita harus cukupkan dulu. Baik mulai dari sarana prasarananya, SDM-nya, knowledge-nya, anggarannya, dan lain sebagainya. Bahkan gaji hakim pada saat itu, mungkin kalau Eta, Liza, dan Jane juga ingat ya, itu sangat jauh tertinggal dari PNS yang lain gitu. Bahkan hakim sebetulnya bukan sekedar PNS gitu. Tapi kalau dilihat dari apa yang diperoleh, gaji dan kesejahteraannya sangat jauh sekali dari lembaga penegak hukum yang lain. Nah, dari sanalah kemudian kita mencoba untuk membangun tahap demi tahap. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak mudah ya, ketika kita membangun mulai dari budaya organisasi, kemudian juga kelembagaannya itu sendiri, bagaimana persepsi publik yang harus dibangun ke dalam. Jadi betul-betul kita kerja itu serabutan, jadi nggak tahu pokoknya mana yang bisa kita pegang dulu. Gitu. Kalau kita melihat pada saat itu, bersama Ibrahim kemudian harus terpanggil untuk memegang hukum online, sehingga bersama saya pada saat itu ada Mbak Meisi Sabardiah, dan yang dahulu dari MAPI, dan juga Mbak Nisa Istiani. Jadi memang kelihatannya tiga ini perempuan semua juga yang baru pertama kali masuk. Entah karena kami perempuan atau karena kami memang, saya sih tidak melihat bahwa saya ya, tapi saya melihat bahwa Nisa dan Meisi luar biasa sekali komitmennya, kemudian endurance-nya, dan juga bagaimana mereka meyakini apa yang mereka lakukan dan mau melakukan itu, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan itu hal yang sangat menyentuh, dan itu yang membuat saya termotivasi terus untuk bekerja bersama-sama. Dan ternyata ketika di dalam, tidak sedikit yang saya temukan para hakim seperti Ibu Nani, dan juga kemudian Mbak Dela, tentunya karena punya pengalaman dari masyarakat sipil ya. Ada Bu Nani, dan terutama Ibu Mariana Sutadi sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung, kemudian para hakim agung yang lain, perempuan-perempuan yang sangat tough, sangat kuat, sangat dedikatif gitu ya. Dan kemudian punya pemikiran-pemikiran yang sangat maju. Hanya memang lagi-lagi tidak ada sarana untuk bisa membuka itu. Dan ketika semuanya bergerak bersama-sama, nah mungkin sekarang bisa dilihat apakah perkembangannya sangat signifikan, ya mungkin relatif ya, signifikan itu dilihat dari ukuran mana. Tapi paling tidak kita semua sama-sama menyadari bahwa kalau kita perbandingan antara tahun sebelum reformasi dan sekarang gitu akan terlihat lumayan perkembangan dan janji yang dihasilkan di Mahkamah Agung. Dan yang paling menarik adalah ternyata Mahkamah Agung adalah lembaga yang paling terbuka. Lembaga yang sangat welcome dengan involvement atau dukungan dari stakeholders. Jadi tidak malu, tidak ada arogansi untuk mengatakan bahwa saya kan lembaga negara, kenapa harus dibantu oleh masyarakat sipil? Tidak, justru mereka merangkum semuanya dan bekerja sama dengan semua elemen, dan akhirnya bisa mencapai tahap seperti ini. Mungkin itu kira-kira. Sebenarnya kalau misalnya hambatan mungkin lebih kepada penerimaan. Ada beberapa pihak yang mungkin menganggap bahwa isu perempuan ini nggak penting gitu, karena ada beberapa komentar yang menganggap bahwa ngapain perempuan itu diatur lagi gitu, karena perempuan itu secara agama itu sudah diberikan perlindungan, seperti itu ada komentar-komentar seperti itu. Dan juga mungkin sebenarnya kadang-kadang suka agak gemes gitu kalau misalnya melihat aparat penegak hukum yang mungkin masih belum aware atau misalnya mungkin belum pernah membaca atau mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang sudah ada. Karena secara substansi hukum nih kita sebenarnya sudah banyak aturan-aturan hukum yang progresif gitu kan. Undang-undang PKDRT, Undang-undang TPPO, perlindungan saksi korban gitu. Ada hak-hak yang hak perlindungan, hak pendamping, hak restitusi, hak pemeriksaan terpisah. Tapi masih banyak kadang yang mereka tuh masih belum tahu gimana sih cara menggunakan hak tersebut, bagaimana sih cara memberikan hak tersebut gitu. Bahkan masih ada yang menolak, aparat penegak hukum tuh masih ada yang menolak ada pendamping, kemudian masih bingung cara mengajukan restitusi gitu. Jadi mungkin di prakteknya seperti itu sih. Kemudian hambatan lainnya itu mungkin
bukan hanya terkait dengan Mahkamah Agung aja, tapi institusi penegak lain mungkin masih ada institusi yang mungkin masih belum kurang terbuka dengan kelompok organisasi masyarakat sipil gitu. Padahal kelompok organisasi masyarakat sipil ini punya peran yang sangat besar gitu untuk mendorong reformasi peradilan, khususnya misalnya melalui advokasi, lobby, pemantauan, kemudian kampanye. Sekarang kalau kita berbicara khususnya peradilan dan juga kepemimpinan dan keterwakilan perempuan itu memang masih kurang. Jadi kalau tadi saya mengutip kembali Bu Nani menyebutkan ada jumlah total hakim perempuan di Indonesia itu adalah 25% dari total, bisa dibilang cukup bagus lah ya, 25%. Tapi kemudian kalau kita berbicara lagi lebih lanjut, berapa jumlah perempuan yang jadi pimpinan pengadilan, baik itu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan kemudian terakhir adalah sebagai hakim agung dan pimpinan Mahkamah Agung, itu semakin lama jumlahnya semakin mengecil. Tadi kalau tidak salah, Bu Nani bilang dari 60 total pimpinan pengadilan tingkat banding, yang pengadilan tinggi ya, itu dari 60 hanya 6 perempuan. Oke, berarti berapa tuh 10%-nya? Kita belum berbicara di pengadilan, lingkup pengadilan yang lain. Kemudian kita ke tataran Mahkamah Agung. Dari saya agak lupa sepertinya hampir 50 jumlah hakim agung. Kalau terakhir saya lihat di laporan tahunan 2020, jumlah hakim agung itu hanya 5. Dan 5 itu dari Kamar Perdata dan Pidana. Kalau nggak salah, Pidana 2, Perdata 3. Jumlah yang perempuan ya Mbak ya? Jumlah yang perempuan. Ya. Kamar Agama tidak ada perempuan, Kamar Militer tidak ada perempuan, Kamar Tun tidak ada perempuan. Oke, kita naik lagi. Pimpinan Mahkamah Agung. Ada 10 orang pimpinan Mahkamah Agung. Ketua wakil 3, ketua kamar ada 7, kemudian ditambah lagi panitra, sekretaris, belum lagi kita lihat jabatan eselon, dirjen, kemudian kepala badan pengawasan dan lain-lain. Itu semuanya laki-laki. Hanya satu sekarang Dirjen Badi Milton perempuan, Ibu Luli. Jadi saya melihat bahwa kita perlu untuk mendorong. Saya yakin banget ya Kak Renov, banyak hakim-hakim perempuan yang brilian, yang punya integritas dan mampu untuk jadi misalnya hakim agung dan kemudian naik lagi di level pimpinan Mahkamah Agung gitu. Jadi janganlah kita berhenti punya pimpinan Mahkamah Agung perempuan itu hanya sampai ke Bu Mariana Sutadi. Jadi nanti di perayaan Kartini tahun berikutnya dan kemudian perayaan Hari Perempuan lainnya kita punya profil-profil lain nih pimpinan Mahkamah Agung yang bisa kita sebutkan selain tadi nama-nama yang sudah disebutkan di segmen sebelumnya. Jadi kalau disimpulkan adalah bagaimana kita nih sebagai pihak yang bekerja di reformasi peradilan bisa mulai dari sekarang mendorong dari, kalau kita berbicara Hakim Agung kan berarti yang terlibat adalah KY, DPR, dan juga Mahkamah Agung itu sendiri ya. Bagaimana mendorong misalnya lebih banyak hakim-hakim perempuan yang didorong menjadi Hakim Agung. Kemudian yang kedua dalam proses seleksi bisa lebih melihat atau talent scouting peran-peran dari perempuan itu. Jadi bisa dimulai dari situ menurut aku. Keterlibatan aktivis perempuan itu pasti punya sensitivitas tersendiri gitu. Karena ada pengalaman-pengalaman perempuan yang mungkin tidak dialami oleh laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki tidak sensitif bisa jadi karena dia belum paham bahwa perempuan mengalami itu gitu. Misalnya yang belakangan ini marak tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional, perempuan-perempuan itu misalnya diminta berbagi apa sih yang kamu lakukan kalau kamu pulang malam sendirian. Terus ada yang bilang saya menyelipkan kunci di antara buku-buku jari gitu. Itu untuk pertahanan, siap-siap kalau dia diserang seseorang di malam hari. Atau saya memeluk tas saya gitu di depan dada gitu ya ketika naik kendaraan umum. Dan atau misalnya kalau saya pribadi kalau dulu naik sebelum pandemi naik busway atau naik kereta, saya tuh sikut saya selalu agak ke belakang. Mencegah ada orang yang terlalu mepet di belakang saya, misalnya kayak gitu ya. Dan itu mungkin tidak perlu dilakukan laki-laki. Jadi mungkin sensitivitas seperti itulah yang diperlukan dari keterlibatan aktivitas perempuan, biar ketika kita melakukan advokasi pembuatan kebijakan, atau
perumusan peraturan perundang-undangan, hal-hal seperti itu tuh bisa masuk gitu. Karena kalau tanpa adanya perempuan, bisa jadi hal-hal tersebut hilang atau luput dari peraturan-peraturan ini yang berujung berkurangnya perlindungan terhadap perempuan. Pandangan aku selama ini melihat teman-teman aktivis reformasi peradilan itu pertama tadi soal sensitivitas terhadap isu, kemudian adalah yang kedua soal kelincahan dan multitasking dalam bekerja. Jadi aku melihat bagaimana, apalagi yang itu ya, tadi kalau menyimak ceritanya Ibu Nani dan Mbak Della, apalagi yang sudah punya keluarga dan anak, itu benar-benar harus bisa juggling sana-sini, benar-benar harus bahasanya apa ya kalau zaman sekarang, life balance. Jadi beneran bisa balancing dalam pekerjaannya itu. Iya, dalam pekerjaannya stand out, bisa perform, tapi kemudian juga tetap bisa mengurus keluarga dan bahkan lebih luas biasanya mengurus masyarakat di sekitarnya. Kalau misalnya punya peran-peran tertentu ya di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Jadi aku melihat kembali lagi bahwa peran perempuan di dalam reformasi peradilan itu sangat penting, karena ini juga berdasarkan kurang lebih 8 tahun pengalaman aku melihat rekan-rekan perempuan bekerja di dunia reformasi peradilan ini, itu memberikan satu sumbangsi yang besar dari metode kerja dan juga konsistensi di dalam bekerja mendorong pembaruan peradilan. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya pesannya adalah bahwa perempuan-perempuan kita semua itu punya peran yang signifikan gitu untuk mendorong adanya perubahan gitu. Di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, banyak banget reformasi-reformasi, terutama misalnya reformasi undang-undang yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan, itu motor penggeraknya itu adalah aktivis-aktivis perempuan gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin bisa dilihat bahwa RUU PKS dan juga RUU Pekerja Rumah Tangga itu diinisiasi dan juga diperjuangkan oleh aktivis-aktivis perempuan hingga bisa masuk ke prolegnas gitu. Walaupun mungkin secara substansi dan hal-hal lainnya mungkin masih banyak yang perlu didiskusikan gitu bersama dengan ahli, DPR dan juga masyarakat sipil, tapi itu motor penggeraknya itu adalah kita semua gitu, para perempuan-perempuan. Kemudian juga mungkin perempuan-perempuan di Indonesia juga perlu masuk ke sistem gitu, misalnya menjadi aparat penegak hukum untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga peradilan. Jadi ada lebih banyak lagi pengangkatan hakim perempuan, jaksa perempuan, dan juga polisi perempuan. Kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang punya jabatan pemegang kebijakan maupun yang tidak, kita bisa bersama-sama mendorong supaya ada ruang-ruang yang lebih besar untuk bisa melibatkan perempuan lebih banyak. Kalau tadi berbicara soal pimpinan pengadilan atau pimpinan MA, orang yang punya wewenang di situ, mari kita dorong untuk membuat proses seleksi yang lebih memperhatikan perempuan. Atau mungkin jangan-jangan kalau dalam tataran kebijakan, kita bisa contoh ada affirmative action legislatif. Bisa jadi kalau kita telah lebih lanjut, bisa jadi mungkin untuk peradilan memerlukan itu. Kemudian juga untuk bidang-bidang yang lain, mari kita dorong supaya banyak perempuan yang bisa lebih berkarya. Saya ingin mengajak teman-teman perempuan yang menonton, nggak harus dari bidang hukum, tapi kalau yang di bidang hukum juga terlebih khusus, jangan takut untuk terlibat di bidang reformasi peradilan. Karena saya melihat trennya kebanyakan kalau belajar hukum, maunya jadi lawyer, practicing gitu, tapi sangat kita ini yang bekerja di reformasi peradilan ini boleh dibilang minoritas gitu ya dari lulusan hukum. Jadi saya mengajak lebih banyak perempuan untuk terlibat, untuk jangan takut, karena semoga sharing hari ini cukup menginspirasi bahwa perempuan bisa kok maju dan sukses bersama-sama di dunia reformasi peradilan, dan memang suara dan aspirasi perempuan itu dibutuhkan. Negara kita ini sudah banyak masalah. Artinya kita belum masa Orde Baru sudah kita lewati, masa reformasi pun kelihatannya masih belum juga ajak ya, selalu up and down, ditambah sekarang dengan ada pandemi dan lain sebagainya. Jadi masalah itu udah banyak kalau di negara ini. Jangan lagi kita menjadi bagian dari masalah. Mari sekarang kita
melangkah untuk menjadi bagian dari solusi. Bagaimana kita memberikan kontribusi, sekecil apapun kontribusi itu, khususnya perempuan ya, tentu saja juga menggandeng semua rekan-rekan kita yang pria atau yang laki-laki, tapi paling tidak saya juga mengajak para perempuan, mari kita jadi bagian dari solusi. Kalau masih mahasiswa kemudian ingin memilih karir menjadi hakim, jadilah hakim yang baik. Mau jadi jaksa, jadilah jaksa yang baik. Jangan kita masuk dan kemudian kita ikut dengan arus. Jadilah agen-agen perubahan di setiap institusi dimanapun Anda berada. Di pengadilan, di kejaksaan, kepolisian, advokat, dosen, semua bidang. Bahkan juga di pegiat-pegiat reformasi peradilan. Jadilah bagian dari solusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.